Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal dengan herbal membangun negeri. Salam sehat alami dari sang formulator kita Bang HS. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Bagi sekalian di kesempatan malam kali ini, malam apa? Malam Rabu, berarti hari Selasa. Kita ketemu lagi sama beliau sang formulator kita Bang HS di sini di Talkshow bersama beliau. Sapa-sapa buat teman-teman yang ada di TikTok, hai selamat malam. Juga buat teman-teman yang ada di rumah di 97.8 FM ataupun yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official ataupun yang ada di Facebook kami di Hasan Sabila. Ketika kami hadir hari Selasa malam berarti apa ya? Kita akan mendapatkan info baru, resep-resep baru dan pelajaran baru kuliah malam gitu ya. Dengan sang dosen, sang formulator kita Bang HS. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir malam kali ini bersama kita semuanya di Beres. Halo Bang HS. Halo juga Mia. Kabar sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bang HS, saatnya kini nanti kita akan mendapatkan ilmu baru dan kira-kira bahasan apa yang nanti akan beliau berikan, yaitu mengenai otot tulang punggung. Bang, kalau yang namanya punggung itu ternyata banyak sekali ya kasus-kasus di punggung itu ya. Seperti yang kita ketahui kalau mungkin Bang HS sudah biasa menangani HNP atau saraf kejepit, spondilosis, nyeri pinggang dan lain sebagainya. Ini baru lagi yaitu ada tulang punggungnya tapi ototnya. Jadi gimana nih? Otot di tulang punggung gitu ya Bang ya? Atau seperti apa? Nanti akan beliau hadirkan. Baiklah Mia. Otot Bu ya, bukan saraf tulang punggung. Beda ya Bu ya. Otot tulang punggung. Kita ingin mengenal lebih jauh Bu. Otot tulang punggung itu merupakan otot belakang, ya, otot belakang Jadi di belakang badan, bagian tengah, ya. Dia yang menumpang, menempel pada punggung dan bahu, terletak di belakang tubuh, ya, terletak di belakang tubuh. Nanti kenapa ada hubungannya dengan bahu nanti saya ceritakan. Bertugas apa? Dia memberikan mobilitas dengan stabilitas gerakan. Maka untuk menjaga otot ini supaya utuh dibutuhkan vitamin dan nutrisi yang dapat menjaga otot supaya tidak rusak. Nah, mobilitas dan stabilitas pada batang dan tulang belakang disebut juga otot penghubung. Otot penghubung antara bagian bawah dan bagian atas. Ya. Bawah apa saja? Berarti ada kaki, ada pantat atau bokong. Bagian atas berarti ada kepala, ada mata, ya, ada mata, ada telinga, leher. Termasuk otot pada bagian lengan. Saya akan menggambarkan, Bu. Otot punggung itu sangat berhubungan dan tidak putus hubungannya. Artinya ototnya itu tidak sambung menyambung seperti tali, tidak. Dia saling berhubungan. Otot bagian lengan terletak di bawah ketiak. Ketiak ini kemudian lari ke punggung. Kenapa gangguan otot punggung, kerusakan otot punggung bermasalah pada tulang belikat? Sehingga ibu menarik tangannya, aduh sakit. Ini otot punggung narik, tidak lentur.
Akibatnya pada tulang belikat tidak bisa untuk memegang telinga yang di sampingnya. Tangan kiri memegang telinga kanan atau sebaliknya. Tangan kanan memegang telinga kiri. Ibu tidak mampu. Karena ototnya menarik. Itu yang disebut stabilitas. Tentang otot tersebut itu dibagi 3 bagian. Secara medis kita mengenalnya ada dalam bahasa medisnya lats. Atau sering juga disebut dengan bahasa latisis mus dorsi. Apa sih itu Pak Hasan? Itu otot yang berada di area bawah ketiak. Dan di sisi punggung. Jadi menghubungkan dari ini di bawah sini Pak, ya. Ototnya ini otot besar Pak. Menghubungkan di bawah ketiak terus dia. Jadi gerak ototnya itu yang berhubungan dengan lengan, ketiak, dan punggung itu napak sekali. Yang kedua, ada yang disebut otot itu rhomboid. Itu otot yang berada di punggung tengah bagian atas. Ingat, punggung tengah bagian atas yang berhubungan dengan tulang torak. Artinya, terganggunya rhomboid atau otot bagian tengah punggung dapat membuat orang menjadi sesak napas. Yang ketiga Bapak dan Ibu, ada yang disebut ototnya yang dinamakan otot traf. Yaitu otot yang membentang dari leher hingga punggung bagian tengah. Ya, dari leher hingga punggung bagian tengah. Efek kerusakan otot ini, traf ini, bisa membuat BAB susah. Vertigo berkepanjangan. Bahu dan leher kencang. Dikira kolesterol. Dicek kolesterolnya bagus. Bingung kan Bapak dan Ibu? Kemudian Bapak dan Ibu, tadi ada 3 kan Bu ya. Ada lats, rhomboid, dan trap. Itu jenis-jenis otot. Bagian punggung atau bagian tulang tengah. Saya ingin mengenal tulang belakang itu apa saja sih? Tulang belakang itu dibagi 3 Bu. Ya, bagi 3 bagian. Tulang servikal, ini di belakang juga kan letaknya Bu, tapi di belakang leher. Dia bertugas untuk menjaga dan bikin cagaknya leher. Ya. Nah, tulang servikal itu terbagi 7 tulang Pak, 7 ros. Itu servikal. Ini dari leher Pak ya. Dari leher atau bahu turun ke bawah sampai bagian tengah dada itu disebut tulang torak. Tulang torak ini terbagi dari 12 ruas. 12 ruas tulang torak. Nah, tulang torak inilah yang membuat orang menjadi sesak napas. Kalau ada kerusakan di situ, nyeri pada dada. Itu pada torak.
turun lagi dari dada atau dari perut ke bawah sampai tulang ekor, itu disebut tulang lumbal. Itu dibagi 5 sap atau 5 ros. 5 tulang di situ ya. Itu yang disebut adalah tulang belakang atau punggung. Paham ya Bu ya? Kemudian kerusakan otot tulang punggung itu bisa disebabkan apa saja sih? Mari Ibu simak baik-baik ya. Penyebab kerusakan otot punggung. Satu, kebiasaan duduk di bawah bersila berjam-jam atau terlalu lama. Kemudian yang kedua, akibat riwayat jatuh atau kecelakaan. Yang keempat, akibat pengapuran pada tulang belakang. Sering saya singgung masalah pengapuran ini. Pengapuran itu bisa kelebihan kalsium, sering pakai gula, tebu gitu ya. Itu bisa membuat kapur, atau dari asam urat itu bisa membentuk kapur. Yang kelima, mengangkat barang dengan punggung. Ini kuli biasanya, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu, kita kembali lagi pada materi. Penyakit yang dapat merusak otot punggung, penyakit ya Bu ya ini ya. Penyakit yang dapat merusak otot punggung ada 5 penyakit. Perhatikan. Stroke fisik. Nah. Yang kedua, kerusakan otot punggung itu diakibatkan karena HNP, saraf kejepit. Baik. Yang ketiga, penderita diabetes. Kemudian yang keempat adalah bronkitis. Yang kelima, penyakit yang dapat merusak otot punggung itu adalah obesitas. Jadi berat badan terlalu over, Pak, terlalu berlebihan. Cepat sekali perkembangannya dari bulan ke bulan. Itu yang membuat rusaknya otot. Artinya beban otot untuk menyangga, nah mobilitas tadi Pak. Beban otot untuk menyangga geraknya tubuh terlalu lelah. Sehingga dapat merusakkan struktur otot punggung. Ada 7 efek Pak yang dapat terjadi jika otot punggung itu rusak. 7 efek. 7 resiko yang harus kita dapati. Jika otot punggung itu rusak. Apa? Sulit BAB. Kemudian yang ketiga, duduk tidak tahan lama Bu. Tadi apa namanya? Sulit BAB, berdiri tidak tahan lama. Begitu dia berdiri, duduk lagi. Duduk tidak lama, berdiri lagi. Gelisah. Paling enak dia tiduran. Kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat adalah panas di sekitar punggung. Ya, sering punggungnya panas, kadang mengeluarkan keringat pada sekitar punggung. Yang kelima, bisa terjadi otot perut keras dan kencang. Kemudian tulang yang keenam Bu, tulang punggung. Tulang punggung Bu ya, keras, tidak lentur, sulit berjongkok. Yang ketujuh yaitu telapak kaki terasanya tebal, untuk berjalan menjadi berat. Berarti ada 7 kan Bu? Itu yang akan Ibu rasakan. Risiko yang lain nih Bu, risiko pada fisik, pada badan Bu ya. Risiko pada badan
atau metabolisme otot punggung rusak itu ada 6 resiko yang harus kita hadapi. Resiko itu harus dihadapi, Bu. Resiko yang harus kita hadapi otot punggung rusak itu ada 6. Badan tidak dapat membungkuk. 1. Yang kedua, tidak bisa berjalan atau malah dia menggunakan kursi roda. Keempat adalah susah untuk bernafas atau napasnya pendek, Bu. Jalan sedikit ngos-ngosan. Yang kelima, sendi belikat kaku, nyeri, dan panas. Yang keenam ini pada bapak, pada cowok terutama bisa terjadi lemah syahwat atau lemah ereksi. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang untuk memperbaiki kerusakan otot punggung dibutuhkan, saya butuh adanya vitamin, butuh adanya nutrisi. Vitamin yang dibutuhkan adalah vitamin B6. Yang kedua, vitamin B12. Nutrisi yang dibutuhkan adalah potasium, kalsium, protein, magnesium, lemak, flavonoid. Lengkap. Saatnya lah kita akan membuat resep. Tadi sudah nutrisi kan, Bu? Nah, resep saya olah vitamin-vitamin dan nutrisi tersebut itu ada di sini. Saya akan menggabungkan jenis ikan laut dan daun, tapi jenisnya daun buah. Karena ada daun-daun yang lainnya yang tidak memberikan buah, itu tidak bisa digunakan. Atau rumput, daun rumput tidak bisa digunakan. Baik. Ya. Jenis ikannya apa saja? 1, kepiting. Ambil dagingnya, rebus. Yang diambil airnya, Pak, ya. Gabus, ikan gabus ya. Walaupun kecil, Bapak bisa potong-potong. Rebus. Dah, ini rebus kan? Hasil rebusan tadi untuk merebus daun kepalnya 5, daun asam jawanya 10, daun alpokat 5. Kan buah semua, Pak. Daun kepal, daun asam jawa, daun alpokat. Setelah dipotong-potong, direbus, tambah air dikit dengan air rebusan kepiting tadi dan gabus. Satukan di situ. Baik. Untuk kepiting sama gabusnya tadi merebusnya berapa menit, Bang? Atau dengan ukuran air juga? Ya, ukuran air. Kalau kepiting dan ini tadi cukup airnya sekitar 3 gelas air, ya 3 gelas air, sisakan 2 gelas, ya kan sudah keluar, Pak, nutrisinya. Baik. Nah, hasil tadi direbus lagi, dimasukkan ke dalam daun kepal, daun asam dan daun alpokat. Masing-masing berapa nih, Bang, untuk daun kepalnya? Daun kepal 5, daun asam jawanya 10, daun alpokatnya 5. Baik. Ya. Nah, merebusnya berapa? Rebusnya dengan, kalau ini 6 gelas, sisakan 3 gelas, tinggal digabungkan airnya tadi. Dah, Oh, baik. Bapak minum aja. Berarti sehari berapa kali? Boleh 3 kali. Karena ini nutrisi. Baik, oke. Ya. Oke deh. Nah, produk kita ini berada di Med 9 ya. Med 9. Wow, Med 9 berarti Betul. ini sudah masuk ke ini ya. 1 jam tidak terasa ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Kayaknya cuma beberapa menit tapi tak terasa sudah 1 jam bagaimana beliau bisa meramu, meracik resep untuk perbaikan tulang atau otot tulang belakang. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih buat teman-teman yang ada di TikTok, terima kasih teman-teman yang ada di YouTube, di Facebook, ataupun di rumah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Biaka Yumanis pamit, bila itu baik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.